Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bicara secara aktual. Tadi sudah lengkap sejarah, terus politik, undang-undang dasar, hasil amandemen, dan sebagainya. Saya akan yang faktual saja tentang pernyataan forum Purnawirawan prajurit TNI. Masih hangat. Jadi yang pertama, sebelum saya masuk ke situ, saya tanya Pak Pres sebenarnya, Pak, ini acaranya pakai infokus nggak? Pakai bla-bla-bla? Oh ya, ternyata enggak. Tapi mohon hening ya, ini saya akan dasar saya bicara nanti dari ini. Sebelum saya tadi mau nyanyi ya. Bawah ya. Seperti nabi kita. Suara Hercules. Hancur lebur, kita akan bertempur membela keadilan suci, kebenaran murni di bawah warna panji. Kita akan mengabdi, mengorbankan jiwa dan raga, membela hidup berdiri. Ini iklannya. Demi Allah Maha Esa, kami nan bersumpah setia membela nusa dan bangsa tanah tumpah darah. Ini saya syuting di YouTube, nanti kalau ingin ya bisa. Terakhir ini tentara bagaimana nembak sasaran kena. Terus saya bilang tulisannya itu adalah ya, mari kita kawal dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam berbangsa dan bernegara. Itu sebetulnya. Tapi itu sekali. Jadi kalau tanya siapa forum Purnawirawan TNI, prajurit TNI kemarin itu, mereka adalah warga negara Indonesia yang mengambil pengabdiannya kepada TNI. Ikrarnya seperti tadi. Ketika dia dinas, dia punya pedoman Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, sama intinya. Ketika Purnawirawan, dia juga ada buku pedoman perjuangan Purnawirawan, juga seperti itu. Jadi, saya nggak hadir, saya bukan kelompok itu, saya nggak hadir. Atau, mohon maaf Pak Faruraji hadir. Ya, oke. Pak Faruraji usianya. Pak Selamat juga ya. Saya cuma akan cerita, yang hadir itu orang sepuh-sepuh, tetapi semangatnya seperti itu. Ya, dia bukan warga negara yang nyari pekerjaan, mau jadi dokter, jadi di DPR karena gajinya banyak, uangnya MPR. Enggak. Ikrarnya seperti itu. Apa ikrar itu salah? Mari kita lihat.
statement dari senior saya, dan kalau yang di utara tahu lah, Pak Fahrul tahu, itu guru-guru saya. Satu, Jenderal AM Hendro Priyono, dia mengatakan dari isu itu terukur, itulah bahasa diplomatis dan sangat dalam. Apa yang disampaikan orang-orang itu terukur, dan itu aspirasi. Ya. Cuma beliau mengatakan, namun kalau saya kalau nggak salah narasinya itu, yang penting adalah juga masalah stabilitas nasional. Tapi kita juga bisa mengejar, adakah suatu negara memiliki akan terjadi stabilitas nasional kalau konstitusinya, kalau hukum dasarnya masih menjadi polemik? Percaya nggak akan menjadi polemik? Hari peringatan konstitusi tahun 2024 kemarin, 2024, Ketua MPR Pak Bambang Susatyo mengatakan adanya diskursus bangsa Indonesia itu terhadap konstitusi. Satu, ingin mempertahankan hasil amandemen, yang untuk selanjutnya, mohon maaf sekali lagi, untuk memudahkan dan membedakan, saya akan mengatakan atau memakai istilah Undang-Undang Dasar 2002, karena itu ditetapkan atau dikuatkan 10 Agustus 2002. Mohon maaf ya, untuk membedakan saja. Jadi sekali lagi, diskursus yang pertama ingin tetap mempertahankan Undang-Undang Dasar 2002. Diskursus yang kedua adalah melakukan amandemen terbatas. Hal-hal yang menjadi keinginan bangsa ini, antara lain Bu Mega dan sebagainya, Jimmy Asyidi dan sebagainya, tokoh-tokoh itu, bahwasanya di MPR itu perlu adanya putusan golongan. Ya, artinya apa? MPR saat sekarang ini tidak seperti pikirannya founding fathers and mothers. MPR masa lalu adalah representatif rakyat Indonesia. Ya. Habis itu keinginannya apa? MPR adalah lembaga tinggi negara yang tertinggi. Gitu. Jadi itu keinginannya yang memiliki wacana amandemen kelima. Jadi itu wacana Pak Diskursus bisa diskusikan, ya. Saya lanjutkan. Wacana ketiga atau diskursus yang ketiga adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, belum titik Bapak, untuk disempurnakan dengan addendum. Nah, gitu. Jadi ada permasalahan. Apakah ada permasalahan di hukum dasar kita ini tidak bisa membahas stabilitas nasional? Impossible. Akan maka saya terima kasih kepada Pak Prihantoyo. Kita ini berbeda pendapat, tapi mari kita bikinlah hukum dasar atau konstitusi yang jelas, yang tidak jadi polemik, kan gitu, ya? Itu persatuan. Ya. Oke, gampangnya kita, saya nggak kurang, banyak saudara sampaikan tadi. Jadi gini, balik kepada komentar. Jadi yang ada di dalam forum orang TNAD di Kelapa Gading yang buat pernyataan seperti itu, terus ada Pak Tri Sutresno mengetahui, untuk diketahui Pak Tri Sutresno itu sejak tahun 2002 atau mungkin 2001 itu sudah melanti-lanti mengingatkan tentang amandemen dan menurut Pak Yato pada perubahan, ya, bla 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 bla, nanti lengkap. Ada catatan hasil kesepakatan di pas 1 Pak. Nggak tahu bahwasan pokoknya pembukaan tetap nggak diubah, NKRI tetap diubah. Itu pas 1 tetap 3. Pas 1 ya? Oh pas 3. Pas 1 lah. Pas 3 pas 1 lupa ya. Intinya 5 kesepakatan itu adalah apa yang ingin saya sampaikan? Bahwasanya perubahan itu dilakukan dengan cara
adendum. Apa arti adendum? Arti adendum itu kalau di dunia bisnis ada perjanjian bisnis, lupa. Wah, biasanya nggak cocok. Tambahin, dek, asal. Kan gitu, adendum. Itu ada kesepakatannya. Menurut senior-senior yang ada di atas angin itu. Nah, tapi kenyataannya nggak ada itu. Diubah, Pak. Jakarta ada perubahan. Ya, diubah memang. Saya sendiri juga nggak tahu. Tanya dosen hukum tata negara apa beda perubahan dan amandemen ya, kalau itu yang jelas. Profesor Jimmy Asidik, Profesor Maria Farida, almarhum Profesor Kanan, dan banyak profesor mengatakan hasil amandemen ini sekian persen bla 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 adalah konstitusi baru. Jadi bukan Undang-Undang Dasar 1945 lagi. Nah, ada hak. Bapak Yakob tadi sudah menjelaskan di sejarah. Konsep di BPUPKI dibawa ke sidang PPKI 18 Agustus. Tadi PPKI Pak, yang nggak salah ya. BPUPK, konsep BPUPK ya, dibawa ke PPKI. Tadi PPKI belum ada pasal 37 perubahan itu. Anggota Iwan Kusmantri, saya baca itu benar notumennya, angkat tangan dalam sidang. Ini Undang-Undang Dasar perlu ada pasal yang mengatur perubahan. Bapak mengatakan Mr. Sutomo jelaskan, Mr. Sutomo menjelaskan. Oh iya ada Pak. Kurang begitu. Ada berapa? Isinya persis pasal 37 itu. Persis saya sampai Bapak tadi. Cuma yang ingin saya katakan, Mr. Sutomo mengatakan, oh iya, kalau masalah perubahan teknis ada seperti ini. Jadi pasal 37 itu adalah yang sifatnya perubahan teknis, bukan mengganti, bukan merubah total dan sebagainya. Itu risalah sidang PPKI 18 Agustus 1945. Riwayat amandemen itu salah satu dasarnya adalah pasal 37. Ya, 37. Terus hasilnya seperti ini, ya kan? Hasilnya seperti itu. Bahwa sekarang ini yang kita baca tidak ada penjelasan dan sebagainya. Maka itu bukan perubahan teknis. Itu tadi disampaikan Pak Brintoyo. Saya tidak memberi kuliah itu. Saya cuma ingin mengatakan kaitannya yang disampaikan Pak Yakub menjelaskan benar. Gitu. Nah, para purnawirawan ini merasa terpanggil. Mungkin perasaannya sama dengan saya. Hipotesanya itu, ketika negara ini memiliki konstitusi yang gunjang-ganjing seperti ini, stabilitas yang disampaikan Pak Hendro Priyono susah untuk dicapai. Maka pernyataan yang pertama paling atas adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Itu pernyataan para purnawirawan itu. Yang ke bawahnya itu adalah pernik-pernik akibat pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 2002. Yang paling top soal Wapres kita siapa namanya? Gibran. Saya benar lupa. Jadi gini, kata sama saya gini, saya juga lupa. Saya itu mau WA seseorang teman sahabat gitu, mau cari nama itu sopo gitu, susah. Ya, Gibran itu sampai sekarang jadi polemik. Ya kan? Polemiknya juga berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 2002. Ini baik Gibran aja dulu ya, Gibran aja dulu. Itu sudah saya baca lah itu. Profesor Hukum Tata Negara pula yang ngomong, Yusril Izzah Mahendra. Itu keputusan apa? Penyusutan hukum ya. Ultra petita melebihi yang dimohonkan. Wah, itu masalah hukum ya. Dan tugas MK itu juga memutuskan sengketa nasabah, memutuskan, bukan
membuat pasangan tangkap aja. ekor dari embel-embel putusan MK itu muatan pasal itu menjadi norma baru dari pasal itu. Itu perdebatan yang sengit. Nah, hukum. Tapi di luar tersaling apa? Undang-undang 2002 ngatur putusan MK final. Celaka. Celaka. Lebih celaka lagi kalau saya pribadi, Bapak Ibu, Pak Idrus Makam, ada masih? Nah, Pak Idrus Makam, saya bukan numpang oplet orang, tapi saya juga nulis dan sebagainya. Kalau saya gini, bagaimana Undang-Undang Dasar 2002 itu narasinya, mohon maaf, ya, saya nggak kuliah dan sebagainya, mirip undang-undang, mematikan. Bagaimana mungkin MK yang memutuskan persengketaan mengatur anggota MK 9, 3 dari A, 3 dari B, 3 dari C? Ada nggak itu? Kalau belum baca, kalau nggak salah belum ada. 3 dari pemerintah, 3 profesional, 3 dari DPR atau partai politik. Itu kan orang-orang sengketa semua, yang bersengketa, yang kelak kemudian harinya. Ngapain tidak seperti founding fathers and mothers dulu? Segala sesuatu yang rigid itu diatur dalam undang-undang. Bapak Eko Tobing, pasal 19 Undang-Undang Dasar 45 tidak mengatur siapa anggota DPR. Susunan anggota Dewan Perwakilan ditetapkan oleh undang-undang. Tetapi sekarang Undang-Undang Dasar 2002, kalau nggak salah pasal 22 ini ayat 3. Wah, ini ada TV, ya kalau salah mohon maaf. Itu ngomong anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah adalah anggota partai politik, muji, bukan living konstitusional. Beda dengan pikiran komunitas. Tapi terus ada debat, konstitusi itu harus ada cerita tentang apa? Jaring sopok, aku bilang itu. Saya baca konstitusi Amerika itu yang bahasa Indonesia entah terjemahan saya keluar, nggak ada, nggak nyebut partai politik dalam konstitusi. Itu, ya. Jadi yang sampai 8 partai politik saja. Oke, pindah. Ini kan udah mau makan. Yang kedua, sesuai undangan. Kovadis, amandemen Undang Dasar 45. Nah, Kovadis. Wah, itu aku tanya. Aku bingung juga ya. Rasanya. Mau diapakan, mau kemana gitu? Masa Kovadis. Yang bawahnya, saya mau ngambil yang bawahnya. Urgensi dekret presiden sebagai solusi. Nah, itu sudah cara. Saya berharap dari 3 diskursus yang saya sebutkan tadi, kita bersepakat untuk mencari undang-undang dasar yang bagus seperti apa. Apakah mau mengambil risk atau mau mengambil undang-undang dasar 1950 sementara, atau mau mengambil undang-undang dasar 2002, atau mau mengambil undang-undang dasar 1945. Sepakat? Kalau sudah sepakat mengambil ini diambilkan, umpam. Ya. Terus caranya gimana? Pak, caranya gimana? Kalau umpamanya dari itu tadi, mau risk, Undang-Undang Dasar sementara 2002 atau 45. Kalau kita sepakat, bukan pilih cara, ya kan? Kalau di sini oleh panitia dilempar, urgensinya adalah dengan dekret presiden. Kalau Bapak kira berapa? Ya, mau saya tanya, kalau saya mau karena ini kan santai lah, mati deh. Kalau saya ditanya, saya jawab. Begitu hari ini presiden mengeluarkan itu UUD 45 bulan depan dicopot. Bagus. Artinya gini, Bapak nggak setuju, ya kan? Pertanyaan berikutnya itu
instrumen hukumnya apa? Untuk bisa kembali atau orang bersepakat bukan Undang-Undang 2002 apa coba? Ya, Apa? kita harus taat asas. Iya, gimana? Sekarang ini berlaku undang-undang dasar. Ada pasal 37, dan lewati pasal 37. Oke, bagus. Itu aja. Ya, singkat. Pasal itu berarti MPR kan jawabannya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oke. Ya. Satu jawaban. Masih ada. Oke, kalau nggak ada untuk cepatnya ya. Yang lewat MPR, saya akan bilang seperti yang awal tadi. Siapakah MPR saat sekarang ini? Siapa? Apakah dia representatif rakyat Indonesia? Adakah organisasi ini memberi rasa keadilan rakyat Indonesia? Nah, seorang filsuf Amerika, John Rawls, dalam teori keadilannya mengatakan kurang lebih bagaimana baiknya ya suatu organisasi elegan ya, tapi kalau itu tidak adil, tidak merasa keadilan, maka itu harus dihapus. Itu judul Amerika. Kalau bapak-bapak setuju bahwa yang saya omong tadi, MPR saat sekarang ini tidak memberi rasa keadilan karena ada golongan yang ditinggalkan, maka tidak pas kalau dia anti konstitusi saat sekarang ini. Mohon maaf ya, mohon maaf itu ya. Revolusi rakyat ini saya cuma ini, mohon maaf saya Mas, itu kalau ada medsos demo di patung kuda bla bla bla, rakyat itu mungkin banyak oposisi konstitusi itu jarak seberapa kilo aja di konteks Senet itu tenang-tenang saja. Artinya revolusi itu kalau berkaca dari kehidupan luar negeri yang benar untuk mengganti konstitusi, merubah konstitusi, pemberontakan, revolusi itu terjadi. Walaupun itu tidak diatur oleh konstitusinya, pemberontakan dan sebagainya itu, dan disebut inkonstitusional oleh Jelinek, tetapi kalau dia bisa membangun kepercayaan rakyat dan pemerintahan dan diakui oleh dunia, sah itu negara. Itu memang. Tapi itu kan tidak mungkin. Nah, kalau saya mempunyai pertelaan, sering saya sampaikan yang satu BAG, Pak Sirko mungkin juga satu BAG saya. Pertelaan untuk kembali itu, satu sidang istimewa MPR, saya sudah bilang, kok rasa-rasanya nggak adil. Revolusi nggak mungkin, kudeta apalagi ngajak tentara itu nggak mungkin kan? Referendum, oh mas, selesai referendum, ya berarti. Kalau saya ini referendum, itu memang maklumat Jogja dan para tapi setelah ketemu saya itu akhirnya agak sulit mas referendum. Referendum itu tampaknya seperti konstitusional banget, bagus tanya-tanya kan gitu. Tetapi di antara kita ini referendum itu sama dengan pemilu, sama dengan pilpres mas. Sopo sing duwe akeh menang. Kenapa itu? Makanya saya bilang jangan sampai mengajak untuk kembali ke Undang-Undang 45 dengan referendum. Ngomong kosong hasilnya. Tapi kita harus mengajak para pemimpin-pemimpin suprastruktur dan Indonesia ini. Ini loh masalah kita. Konstitusinya, kamu mau milih mana? Undang-undang res sementara 2002 atau 45? 45 ini mereka, oh kurang ini saya tahu itu disempurnakan dengan adendum, istilahnya itu bukan diubah, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan dengan adendum. Bapak Yakobus sudah buka sekian tahun itu saya ngerti juga, karena saya juga bukan ngerti, saya dengar apa sih masalahnya amandemen kemarin buat ganti presidennya gantian, itu aja karena Pak Harto nggak turun-turun dan Pak Harto nggak turun-turun itu sama
sama intelijen asing, sekali lagi intelijen asing, gila ini Indonesia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45-nya, dengan P4-nya, sampai tahun 80-an Indonesia maju menjadi salah satu promotor berdirinya ASEAN, swasembada pangan, dan yang terakhir dapat predikat sebagai macan Asia. Itu karena Orde Baru tahap sampai 80-an. Asing tahu itu, digoyanglah ekonomi, capital outflow, goncang, turut dan seterusnya, ketika 98. Bapak dan Ibu, kalau belum ada yang pernah baca, Direktur IMF Michael mengatakan konsep letter of intent IMF Indonesia yang jadi liberal itu, termasuk pasal 33 itu adalah konsep IMF, dan mengatakan itulah yang untuk melengsarkan Pak Harto. Mengakui sendiri, Pak Harto ditelepon oleh Presiden Amerika, ditelepon oleh Menteri Australia, ada ikut contohnya asing. Nah, itu ceritanya. Oke, itu sejarah, tapi saya nggak lanjut itu. Saya gini, maksud saya. Nah gini, kalau cuma pengen presiden gantian, saya akan cerita. Konstitusi Amerika yang disahkan atau disetujui tahun 1787 itu bunyinya awalnya pasal 2-nya tentang jabatan presiden persis Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada batas waktu. Jadi saya baca sejarahnya, ada yang presiden 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Dia baru sadar tahun 1951, maka dia melakukan addendum nomor 22. Apa salahnya sih? Jadi kalau cuma keinginan ganti presiden, serta nanti kembali ke saudara presiden dua periode, bikin addendum aja, nggak masalah. Tapi nilai-nilai yang sakral yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 itu tetap kita pertahankan, disempurnakan dengan addendum, istilahnya itu bukan diubah, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan dengan addendum. Bapak Yakob sudah buka sekian tahun itu, saya ngerti juga, karena saya juga bukan ngerti, saya dengar apa sih masalahnya amandemen kemarin, buat ganti presiden gantian, itu aja. Karena Pak Harto nggak turun-turun, dan Pak Harto nggak turun-turun itu sama intelijen asing, sekali lagi intelijen asing, gila ini Indonesia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45-nya, dengan P4-nya, sampai tahun 80-an Indonesia maju menjadi salah satu promotor berdirinya ASEAN, swasembada pangan, dan yang terakhir dapat predikat sebagai macan Asia. Itu karena Orde Baru tahap sampai 80-an. Asing tahu itu, digoyanglah ekonomi, capital outflow, goncang, turut dan seterusnya, ketika 98. Bapak dan Ibu, kalau belum ada yang pernah baca, Direktur IMF Michael mengatakan konsep letter of intent IMF Indonesia yang jadi liberal itu, termasuk pasal 33 itu adalah konsep IMF, dan mengatakan itulah yang untuk melengsarkan Pak Harto. Mengakui sendiri, Pak Harto ditelepon oleh
Presiden Amerika, di telepon Perdana Menteri Australia. Ada ikut contohnya asing. Nah, itu ceritanya. Oke, itu sejarah, tapi oke, saya nggak lanjut itu. Saya gini, maksud saya. Nah, gini, kalau cuma pengen presiden gantian, saya akan cerita. Konstitusi Amerika yang disahkan atau disetujui tahun 1787 itu bunyinya awalnya pasal 2-nya tentang jabatan presiden persis Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada batas waktu. Jadi saya baca sejarahnya ada yang presiden 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Dia baru sadar tahun 1951, maka dia melakukan adendum nomor 22. Apa salahnya sih? Jadi kalau cuma keinginan ganti presiden setelah nanti kembali kepada presiden dua periode, ingin adendum aja, nggak masalah. Tapi nilai-nilai yang sakral yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 itu tetap kita perpanjang. Itu panjang banget baju itu. Saya lupa itu tadi. Jadi itu tadi saya cuma nih. Nanti saya di WA bahwa di forum ini ada yang berkeinginan sidang istimewa sesuai pasal 37, ada yang terpilih presiden, ada yang referendum. Oh saya lupa satu. Kalau kenal, kalau ada yang baca di artikel Mayor Jenderal Soek Kadi yang mengkritisi forum Purnawirawan TNI tadi, mengatakan forum prajurit TNI gagal tentang esensi demokrasi. Itu di grup, ya. Terus saya bilang, Mas, kalau kita ngomong demokrasi di dunia ini, Aristoteles, Socrates itu memiliki pandangan demokrasi itu negatif. John Locke, Rousseau, Thomas Hobbes, dan siapa aja, definisi tentang demokrasi itu berbeda-beda. Belum lagi kalau kita membuka Bung Hatta, Pak Harto, demokrasi itu beda-beda. Nah, jadi kalau demokrasi itu sama dengan kedaulatan rakyat, sesungguhnya di Undang-Undang Dasar 1945 kalau asing ngomong mendemokratisasi Indonesia itu juga keliru. Karena di penjelasan pokok pikiran ketiga pembukaan itu mengatakan negara yang berkedaulatan rakyat, artinya berdemokrasi atas dasar kerakyatan dan permusyawaratan rakyat. Itulah ada di penjelasannya, pemikiran dari Konfusius. Jadi kalau ada yang ngomong tidak demokratis Undang-Undang Dasar 45, itu berarti belum membaca makna dari pembukaannya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Rini.